Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. Ada di dalamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mewujudkan syukur yang sesungguhnya. Karena di antara salah satu nikmat yang luar biasa dari Allah kepada kita bersama adalah keberadaan kita di kota Madinah. Kita berjumpa dengan saudara-saudara kita seiman, seaqidah. Mungkin kita tidak mengenal bahasanya, mungkin kita tidak tahu bahasanya, mungkin kita jarang berjumpa, mungkin kita berbeda warnanya, tapi kita bersama di kota Rasulullah SAW dalam rangka mencari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan adalah selalu dan sering mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada poin penting yang ingin kami sampaikan ikhwatul Islam, terutama berkaitan dengan kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita ketahui bahawa salawat merupakan ibadah yang paling mulia, memiliki banyak sekali faedah dan kandungan di dalamnya. Keutamaan-keutamaan yang sangat banyak sekali akan didapatkan oleh mereka yang memperbanyak dirinya mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Dan di antara keutamaan orang yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi ikhwatul Islam, orang yang bersalawat kepada Nabi, maka Allah yang akan bersalawat kepadanya. Orang yang bersalawat kepada Nabi akan diampunkan dosa-dosanya. Orang yang bersalawat kepada Nabi akan diberikan kepadanya pahala. Orang yang bersalawat kepada Nabi diangkat derajatnya. Orang yang bersalawat kepada Nabi dimudahkan urusannya. Orang yang banyak mengucapkan salawat kepada Nabi dikabulkan doanya. Orang yang banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW diberikan kemuliaan kepada mereka di akhirat sana. Dan banyak lagi keutamaan bagi mereka-mereka yang mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Karena ini merupakan di antara ibadah yang mudah dilakukan tapi sering dilupakan. Ibadah salawat ini ikhwatul Islam adalah ibadah yang mudah dilakukan tapi sering dilupakan oleh kaum muslimin. Makanya Nabi SAW menyebutkan, man nasiya salata alaiya, barang siapa yang lupa mengucapkan salawat kepadaku. Kenapa Nabi mengatakan kalimat ini? Karena banyak di antara umat yang melupakan ibadah yang mulia ini. Padahal disebutkan oleh para ulama terkandung lebih daripada 40 manfaat di dalam kitab salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya ibadah atau salawat itu merupakan ibadah yang paling mulia. Kemudian juga yang harus kita ketahui ikhwatul Islam, apabila salawat bagian daripada ibadah yang paling mulia, maka tentunya kalimat itu pun akan menjadi kalimat yang mulia. Kemudian tidak akan kita jumpai kalimat yang paling mulia ketika kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi SAW kecuali sebagaimana yang keluar dari lisan Nabi itu sendiri. Maka sudah sewajarnya kaum muslimin untuk mereka mencari mana salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW yang langsung keluar dari lisan baginda Muhammad bin Abdullah SAW. Karena itu ibadah ikhwatul Islam, dan apabila itu adalah bagian daripada ibadah, maka tentunya kita mencari mana lafaznya, mana kalimatnya. Karena para sahabat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, para sahabat mereka bertanya, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana cara mengucapkan salam, fa kaifa nusalli alaika, bagaimana pula cara kami mengucapkan salawat kepadamu? Artinya para sahabat menyebutkan, kalau salam mereka tahu karena salam itu semuanya sama. Tapi kalau salawat ini baru untuk Nabi SAW, tidak ada kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Itu hanya khusus kepada Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat mereka bertanya, fa kaifa nusalli alaika, bagaimana kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Pertanyaan para sahabat ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka tidak tahu lafaznya. Mereka tidak tahu bagaimana mengucapkan salawat kepada Nabi, sehingga mereka bertanya kepada Nabi SAW.
Dan kita tahu para sahabat adalah orang yang paling antusias, semangat, berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaan mereka muncul, fa kaifa nusalli alaihi? Bagaimana cara kami berselawat? Kenapa mereka bertanya? Karena memang mereka tidak tahu. Ibadah ini ibadah yang baru untuk umat Nabi. Sehingga para sahabat dikala diwajibkan mengucapkan salam dan selawat, mereka bertanya, fa kaifa? Bagaimana kami berselawat? Pertanyaan mereka karena ketidaktahuan mereka bagaimana berselawat. Atau kenapa mereka bertanya kepada Nabi, fa kaifa nusalli alaika? Kemungkinan yang kedua, mereka tahu bagaimana cara berselawat kepada Nabi, karena mereka adalah sahabat Nabi. Mereka orang Arab, mereka ahli fasahah, mereka paling bagus bahasanya. Tapi mereka bertanya kepada Nabi karena menginginkan kalimat yang terbaik yang langsung keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan di antara dua kemungkinan ikhwatul Islam. Kenapa para sahabat mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat? Atau apa lafaz yang paling bagus? Maka di saat itulah Nabi mengajarkan, kalau kalian ingin bersolawat kepadaku, katakanlah lafaz ini. Ada beberapa lafaz ikhwatul Islam. Yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang populer, yang masyhur, yang semua kita hafal. Dan hadis ini atau lafaz salawat ini bisa kita jumpai di dalam kitab-kitab hadis Nabi atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi mengajarkan, kalau kalian ingin berselawat kepadaku, katakan kalimat ini tanpa ditambah satu huruf dan satu kalimat pun atau dikurangi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu lafaz yang pertama. Lafaz yang kedua ikhwatul Islam masih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena biasanya apabila sudah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bukan berarti ulama-ulama yang lain tidak mengeluarkan di dalam hadisnya. Tapi apabila sudah dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, biasanya kita cukup dengan Bukhari dan Muslim saja. Bukan berarti tidak ada di dalam kitab Sunan, bukan berarti tidak ada di dalam kitab Masanid, bukan berarti tidak ada di dalam kitab-kitab yang lainnya. Kemudian lafaz yang kedua dibawakan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW mengatakan, kalau kalian ingin berselawat kepadaku, ucapkanlah kalimat ini. Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluk kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian dalam riwayat sahabat yang lain, Abu Humaid As-Sa'idi, yang juga masih dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kembali menyebutkan, kalau kalian ingin berselawat kepadaku, ucapkanlah lafaz ini. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lafaz yang keempat dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kembali menyebutkan, kalau kalian ingin berselawat kepadaku, maka ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin. Ada tambahan fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian dari jalur yang dibawakan oleh Amr bin Hizam, ini lafaz yang kelima ya. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian lafaz yang keenam dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Muhammad an-nabi al-ummi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad an-nabi al-ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada yang sudah hafal? Artinya ikhwatul Islam, silakan kita pilih lafaz yang mana, karena ini adalah lafaz yang paling indah ketika kita mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Tidak mungkin ada lafaz yang terbaik kecuali lafaz yang keluar dari lisan Nabi itu sendiri. Sehingga tentunya di antara kewajiban kita sebagai kaum muslimin, bagaimana kita mengucapkan dan bagaimana kita beribadah. Karena yang harus kita bayangkan, setiap kali kita berselawat kepada Nabi berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang terbaik adalah sebagaimana, terutama masalah bahasa, masalah lisan. Karena ibadah itu terbagi, ada ibadah lisan, ada ibadah perbuatan, ada ibadah hati. Tentunya kita merujuk kepada Nabi SAW. Dan itulah lafaz-lafaz yang telah diajarkan oleh Nabi SAW sesuai dengan periwayatan yang tadi telah kita jelaskan. Dan kalau seandainya kita ingin mencarinya, maka mudah bagi kita untuk menemukan di kitab-kitab ulama-ulama hadis. Terutama sekarang mudah bagi kita menemukan di dalam internet, misalnya bagaimana lafaz salawat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin ada orang yang datang belakangan kemudian mereka mengajarkan kepada kita ini salawat yang terbaik, padahal Nabi telah mengajarkan kalimat dan lafaz yang terbaik. Tidak pernah mungkin ada lafaz yang terbaik kecuali lafaz yang keluar dari lisan Nabi SAW, yang diriwayatkan dari jalur para sahabat, kemudian para sahabat menukilkan kepada kita bersama. Dan di antara lafaz salawat yang paling singkat kita mengucapkannya adalah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Dan kita selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hadiah datang ke Mekah, datang ke Madinah, tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu ibadah yang dicita-citakan oleh kaum muslimin adalah bagaimana mereka bisa melaksanakan ibadah umrah dan bagaimana mereka bisa melaksanakan ibadah haji. Dan sebagaimana Allah mudahkan bagi kita melaksanakan ibadah umrah, kita pun berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk menunaikan ibadah haji. Ikhwatul Islam, Makkah itu kemarin kita menyebutkan di antara salah satu nama Makkah adalah Nadir. Di antara salah satu nama Makkah adalah Nadir. Kemudian kita menyebutkan alasannya ada dua. Siapa yang masih ingat apa alasannya? Kenapa Makkah disebut dengan Nadir? Silakan. Yang pertama, nadir, artinya alasan yang pertama disebut dengan nadir adalah karena apa? Karena jarang kita yang sanggup melakukan berkali-kali. Artinya secara umum ibadah ini adalah ibadah yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Alasan yang kedua, karena pahalanya tidak sama dengan yang lain. Artinya jarang, tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya, maka disebut dengan nadir. Sehingga ibadah ini ikhwatul Islam atau Mekah di antara salah satu namanya bisa di antara salah satu nama Mekah adalah nadir. Kemudian kita sebutkan lagi ikhwatul Islam, di antara salah satu nama Mekah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, "Tsumma liyaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq." Di antara salah satu nama Makkah di dalam ayat ini disebut dengan surat haji. Makanya kaum muslimin, bagi kita yang datang ke tanah haram, dianjurkan bagi kita untuk membaca surat haji namanya, atau yang kita kenal dengan suratul hajj. Di dalam Al-Quran ada namanya suratul hajj. Dianjurkan bagi kita untuk mengetahui agar kita tahu apa keedah-keedah yang ada di dalamnya, kemudian hukum-hukum yang berlaku di kala kita berada di tanah haram, sehingga dengannya kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang disebutkan oleh Allah adalah ayat ini, "Tsumma laqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq." Di antara salah satu nama Makkah Al-Mukarramah adalah Nadir. Kemarin namanya adalah Nadir, dan juga di antara nama lain adalah Nazir. Kenapa disebut dengan Nazir? Wal yufu nuzurahum, kata Allah Subhanahu wa taala, karena biasanya kaum muslimin mereka akan bernazar dan mereka akan melakukan nazarnya di Makkah Al-Mukarramah. Sehingga Makkah itu tempat biasanya orang melakukan nazarnya. Ya Allah, kalau seandainya anakku rajin salat, atau kalau seandainya anakku bisa jadi imam masjid, maka aku akan bernazar melaksanakan tawaf misalnya 5 kali sehari misalnya. Itu disebut dengan nazar misalnya. Jadi nazar kita itu Islam harus dirubah.
Karena nazar itu terbagi kepada dua. Yang pertama nazar orang pelit, yang kedua nazar orang dermawan. Kita mau nazar yang mana? Nazar orang dermawan. Nah, bagaimana bentuk nazar orang dermawan? Nazar orang dermawan itu artinya, ya Allah, saya akan pergi melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, kemudian sampai di sana saya akan beribadah semaksimal mungkin. Maka itu disebut dengan nazar orang dermawan. Sedangkan nazar orang pelit, ya Allah, kalau seandainya anakku lulus, maka aku akan melaksanakan ibadah umrah. Artinya kalau anaknya tidak lulus berarti dia tidak umrah, berarti nazarnya orang pelit. Biasanya yang berlaku yang mana? Nazar pelit atau nazar dermawan? Makanya nazar itu ikhwatul Islam dianjurkan bagi kita bernazar dengan nazar yang pertama, dan tidak dianjurkan bagi kita untuk bernazar dengan nazar yang kedua. Sehingga nazar yang kedua disebutkan oleh Nabi adalah nazar orang yang pelit. Karena nazar itu artinya adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nazar itu artinya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kemudian kita mengilzamkan kepada diri kita. Dan nazar itu merupakan di antara sifat seorang mukmin, terkhusus kalau nazarnya adalah nazar orang-orang yang dermawan. Karena kedermawanan sesungguhnya adalah ibadah kita kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga di antara nama Makkah ikhwatul Islam disebut dengan nazir. Karena arti nazir itu biasanya kita akan bernazar di sana. Maka bagi kita yang belum sampai ke Mekah, bernazarlah sebanyak-banyaknya, tanpa diikat dengan masalah atau tanpa diikat dengan apapun. Misalnya, ya Allah, kalau seandainya nanti Engkau mudahkan kami datang ke kota Mekah, maka aku akan melakukan tawaf sunat misalnya 5 kali misalnya. Ya Allah, kalau seandainya Engkau mudahkan aku sampai di Mekah, maka aku akan berdoa kepadamu berjam-jam lamanya. Itu nazar dermawan namanya. Maka itulah yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Contoh yang lain, dan ini adalah nazar yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya Allah, kalau seandainya nanti Engkau mudahkan aku sampai ke tanah haram Makkah Al-Mukarramah, maka aku bernazar untuk mengkhatamkan ayat Al-Quran misalnya. Siapa di antara kita yang melaksanakan ibadah umrah kemudian dia khatam Al-Quran? Biasanya yang kita khatamkan apa? Pasar ya? Korma, sejadah. Apalagi yang kita khatamkan? Coba sesekali kita mengkhatamkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana rombongan yang mereka mengatakan selama kita berada di tanah haram, kita akan berusaha untuk mengkhatamkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sulit kita lakukan tanpa nazar. Kalau kita bernazar berarti kita telah mewajibkan. Membaca Al-Quran wajib atau dianjurkan? Hukum asalnya ikhwatul Islam dianjurkan dan ditekankan. Tapi apabila kalimat ini sudah keluar dari lisan kita, maka wajib hukumnya. Karena kalau kita tidak melakukan yang demikian, sulit, malas kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita itu butuh bernazar, ya Allah, nanti subuh aku akan bangun jam 2 dan aku akan sholat tahajud 2 jam lamanya. Itu nazar namanya. Dan itu adalah nazar orang-orang yang dermawan, tanpa diikat dengan apapun. Ya Allah, kalau seandainya aku selamat, kalau seandainya aku seperti ini, aku akan melakukan itu. Itu nazarnya orang-orang yang kedekut, orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang kikir. Tidak dianjurkan. Tapi kalau sudah terucapkan, wajib dilakukan. Karena memang ikhwatul Islam, dan itulah kenapa Makkah disebut dengan nazir, karena dianjurkan kita untuk bernazar, beribadah kepada Allah di sana. Karena kalau kita tidak bernazar, kita akan malas-malasan. Tapi kalau kita sudah bernazar ikhwatul Islam, maka ada kewajiban yang mesti kita lakukan. Karena kalau kita tidak melakukannya, kita akan berdosa. Makanya nazar ini, sehingga Makkah Al-Mukarramah disebut dengan nazir, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal yufu nuzurahum. Kemudian apalagi nama kota Makkah ikhwatul Islam, wal tawafu bil baitil atiq. Dan hendaklah mereka tawaf di al-bait al-atiq. Di antara nama Makkah ikhwatul Islam, dan ini merupakan di antara tujuan kita datang ke tanah haram, baik itu Makkah ataupun Madinah. Di antara salah satu nama Makkah itu ikhwatul Islam adalah al-atiq. Mengapa Makkah itu disebut dengan al-atiq? Banyak pembahasan yang telah disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam. Pertama, disebut dengan al-atiq karena Makkah itu adalah, atau Ka'bah itu merupakan rumah Allah yang pertama ada di dunia. Makanya al-atiq itu artinya diambil dari kata-kata atiqun. Atiqun itu artinya yang lama, karena memang Ka'bah adalah rumah yang pertama kali ada di dunia yang dijadikan tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ketika Nabi Adam sudah diturunkan, Nabi Adam punya rumah. Karena memang sebagian para ulama menyebutkan yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Adam. Kemudian sebelum Nabi Adam membangun Ka'bah, tentu dia membangun rumahnya terlebih dahulu.
Berarti kalau Adam membangun rumahnya, berarti rumah yang pertama kali ada di dunia adalah rumah Nabi Adam. Maka jawabannya ikhwatul Islam, rumah Ka'bah itu adalah rumah yang pertama kali ada di dunia yang dijadikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat sambungannya. Rumah yang pertama dijadikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan Atiq. Kemudian yang kedua, kenapa disebut dengan Atiq? Atiq itu artinya ikhwatul Islam adalah pembebasan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala membebaskan siapapun yang melakukan kezaliman di Makkah Al-Mukarramah. Artinya tidak akan ada orang yang melakukan kezaliman di sana kecuali Allah yang langsung memberikan hukuman kepadanya. Makanya kita selalu menyebutkan cerita Abraha ikhwatul Islam. Abraha itu dia berasal dari daerah Habasyah. Kemudian dia pergi ke Yaman, dia menguasai semua daerah sini. Kemudian dia beragama Nasara, karena biasanya orang-orang Habasyah mereka beragama Nasara. Kemudian dia heran, kenapa Makkah itu selalu didatangi oleh orang? Apa alasannya? Alasannya adalah Ka'bah Musyarrafah. Kemudian dia mengatakan, aku ingin orang datang ke daerah sini, yaitu ke Yaman. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia bangun markas yang paling besar, tempat ibadah yang paling luas, besar sekali dibangun. Ketika selesai pembangunannya ikhwatul Islam, agar kita tahu kenapa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, bukan tanpa alasan. Ketika dibangun markas yang besar untuk beribadah, tentunya gereja ya, artinya karena dia orang Nasara, dia bangun markas yang paling besar, tujuannya agar orang datang ke sana beribadah. Tiba-tiba ada salah seorang yang berasal dari bangsa Arab datang ke rumah tersebut, kemudian dia buang hajat di sana, buang air besar untuk menghinanya. Tak mungkin rumah ini bisa mengalahkan Ka'bah Al-Musyarrafah. Sehingga untuk menghinanya, dia datang ke sana, kemudian buang hajat. Artinya untuk menghinanya. Sehingga Abraha ini marah, aku akan hancurkan rumah kalian. Maka itulah alasannya, setelah itu dia pun berangkat bersama bala tentaranya pergi ke Makkah Al-Mukarramah untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa ingin menghancurkan Ka'bah? Karena dia menghina rumah ibadah yang telah dia bangun. Makanya kita kaum muslimin tidak boleh menghina ibadah atau rumah ibadah orang lain. Sebagaimana pula kita tidak boleh menghina Tuhan orang lain. Bisa dipahami? Di antara sifat seorang mukmin, mereka tidak boleh menghina. Misalnya ada orang yang menyembah matahari, misalnya tidak boleh mereka menghinanya. Ada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mereka menghinanya. Menjelaskan iya, tapi menghina jangan. Kita harus bedakan antara kalimat ini. Menghina tidak boleh. Islam bukan agama hinaan. Islam bukan agama yang mengajarkan kepada kita untuk mencaci. Laisal mu'min billa'an wala ta'an. Seorang mukmin itu, mereka bukan orang yang menghina, mencaci, itu bukan sifat seorang mukmin. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena kalau kita menghina bukan berarti mereka benar, enggak. Tapi ada mudarat yang lebih besar di sana. Apa mudaratnya? Karena nanti kalau kita menghina Tuhan orang lain, mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasannya. Bukan berarti kita membenarkan, tidak. Tapi ada alasannya. Salah satunya seperti yang terjadi ini. Abraham membangun rumah ibadah yang paling besar, kemudian dihina. Dan yang menghinanya salah satu bangsa Arab dengan dia membuang hajat di sana. Tujuannya orang tidak akan pernah bisa datang ke sini sebagaimana datang ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka dia marah, kemudian dia mengumpulkan pasukan yang banyak sekali ikhwatul Islam, dan pada akhirnya dia berjalan ke Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Makkah ikhwatul Islam, orang-orang Makkah tidak bisa melawannya. Orang Makkah itu atau orang-orang yang ada di sana, mereka tidak ada pemimpinnya. Jadi tidak ada yang namanya istilah raja yang ada di Makkah, tidak ada. Mulai dari zaman dulu ikhwatul Islam, karena mereka setiap kabilah punya kabilah masing-masing atau pemimpin masing-masing. Kemudian dikala Abraha ini datang, maka tentunya semua orang-orang Makkah takut. Apa yang mereka lakukan? Mereka lari meninggalkan Makkah semuanya, kemudian pergi ke pegunungan. Karena di Makkah itu banyak pegunungannya. Kemudian dikala mereka lari di sana, mereka melihat apa yang akan dilakukan oleh Abraha. Tiba-tiba datang yang namanya Syaibah. Siapa Syaibah? Syaibah itu kakek Nabi, atau yang kita kenal dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu namanya Syaibah. Kemudian di ikhwatul Islam, dikala kakek Nabi ini orangnya rupawan, gagah, berwibawa. Kemudian karena dia yang kalau bahasa kitanya yang dituakan di Makkah Al-Mukarramah, maka dia datang sebelum Ka'bah dihancurkan, maka tentu ada yang namanya perundingan. Maka dia datang menemui Abraha. Kemudian di Islam, dikala datang menemui Abraha, sampailah kakek Nabi. Apa kata kakek Nabi?
wahai Abraha, kembalikan unta-untaku, kembalikan unta-untaku. Sehingga Abraha ini tertawa, ingin menghinakan dirinya. Wahai Abdul Muttalib, aku datang ke sini untuk menghancurkan bangunan kalian, tempat ibadah kalian, rumah kalian. Kemudian kamu minta ontamu. Semestinya kamu mengatakan jangan kamu hancurkan, jangan kamu lakukan. Tapi Abdul Muttalib mengatakan kembalikan ontaku. Itu yang dia minta, karena onta-ontanya diambil oleh tentara Abraha. Karena apabila pasukan masuk ke dalam sebuah negeri ikhwatul Islam, maka tidak ada keberuntungan pemilik onta. Sedangkan Ka'bah Rabbun yahmihi, ada pemiliknya, bukan saya memilikinya, tapi Ka'bah ada yang memilikinya, dan yang memilikinya adalah Allah, dan Dia yang akan menjaganya. Saya tidak akan bisa sanggup untuk menjaga Ka'bah, seolah-olah kakek Nabi mengatakan saya tidak sanggup menjaganya, karena bukan saya tuannya. Saya tuan onta, dan saya bertanggung jawab terhadap onta saya. Sedangkan Ka'bah ada tuannya, dan tuannya adalah Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah yang akan menjaganya. Seolah-olah itu adalah kalimat dari kakek Nabi SAW. Maka pada akhirnya Abraha mengatakan serahkan ontanya. Kemudian setelah onta Abdul Muttalib diserahkan, ayo kita hancurkan. Maka bergeraklah mereka semua ikhwatul Islam. Baru langsung datang pertolongan Allah Azza wa Jalla. Inna lil baiti rabban yahmi. Itu adalah kalimat yang masyhur diungkapkan oleh kakek Nabi. Sesungguhnya rumah ini ada Rabb yang akan selalu menjaganya. Makanya dikala kita berada di sana ikhwatul Islam, hati-hati semuanya. Lisan dijaga, mata dijaga, telinga dijaga, tangan dijaga, kaki dijaga, semuanya. Karena ada Rabbun yahmi, ada Allah yang akan menjaganya. Kita datang ke sini untuk beribadah, bukan untuk melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan perkara-perkara yang, apalagi di zaman sekarang ikhwatul Islam, zaman yang penuh dengan fitnah. Datang ke Ka'bah, biasanya kebanyakan kaum muslimin datang ke Ka'bah ngapain? Bikin konten misalnya. Apalagi, mohon maaf ya, kita datang ke sana untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan untuk sekedar berfoya-foya atau sekedar mungkin berbangga-bangga. Tidak. Ingat kalimat yang diucapkan oleh kakek Nabi. Kalimat ini kalimat yang akan membuat kita akan selalu mengingat dan bagaimana Ka'bah al-Musharrafah sesuai dengan namanya Al-Atiq. Dan di antara salah satu nama Al-Atiq itu Al-Itqu. Al-Itqu itu artinya pembebasan. Allah akan bebaskan Ka'bah dari orang yang zalim di sana, siapapun. Dan itu bukan yang pertama ikhwatul Islam. Ada juga namanya kisah. Ada dua orang pemuda, satu pemuda, satu pemudi ya. Satu namanya Nailah, satu namanya Asif atau siapa, saya lupa terlalu ini ya. Mereka melakukan kezaliman di sana. Allah jadikan mereka sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Mereka mati dalam keadaan melakukan kezaliman. Kemudian sejarah mereka diabadikan sebagai pelajaran bagi mereka-mereka yang datang ke Ka'bah al-Musharrafah. Karena Ka'bah itu ikhwatul Islam tempat kita beribadah. Maka jangan pernah ada niat kita melakukan sesuatu di luar daripada ibadah. Ka'bah bukan untuk kita bergaya-gaya. Bisa dipahami ya? Itu harus kita ulang selalu ikhwatul Islam. Zaman sekarang ini orang lebih banyak untuk gayanya, terutama di kala mereka berada di Ka'bah. Apalagi yang namanya media sosial ya. Makanya kalau kita tawaf itu ikhwatul Islam, kalau kita sudah tawaf, handphone itu disimpan. Karena kalau tangan berkawan dengan handphone itu bahaya. Makanya handphone itu tidak bahaya. Dia menjadi bahaya kalau sudah berkawan dengan tangan, itu saja. Makanya jauhkan tangan kita dari handphone, terutama di kala kita tawaf. Karena di saat itu ikhwatul Islam, tangan kita bukan untuk pegang handphone, tangan kita untuk mengangkat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang harus kita lakukan. Mohon maaf ya kalau kalimatnya pedas sedikit ya. Terutama bagi yang sering-sering konten di sana ya. Mekah bukan untuk konten ikhwatul Islam. Mekah untuk beribadah, bermunajat, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah. Karena itu merupakan momen doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin konten membuat doa kita dikabulkan. Oleh karenanya, apabila kita berada di Mekah, maka jagalah kemuliaannya sesuai dengan namanya Al-Atiq. Kemudian kenapa juga disebut dengan Al-Atiq ikhwatul Islam? Ini masih dinamakan Al-Atiq, apa alasannya? Alasan yang berikutnya, alasan yang ketiga, kenapa disebut dengan Al-Atiq? Al-Atiq itu diambil dari kata-kata Ataqa. Al-Itqu. Al-Itqu itu artinya pembebasan juga. Kalau tadi pembebasan dari orang-orang yang zalim, yang Al-Itqu ini pembebasan yang lain. Pembebasan apa? Al-Itqu seperti misalnya doa yang selalu kita dengarkan, terutama di dalam solat-solat
kunut ya, misalnya dia doa-doa kunut, apalagi dikala kita melakukan salat tarawih, salat witir. Kemudian biasanya kaum muslimin, imam-imam membaca doa ini, Allahumma a'tik riqabana, apa doanya? Allahumma a'tik riqabana. Macam tu pernah berdoa kita ni. Apa doanya? Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Apa artinya? Allahumma a'tik riqabana minan nar. Kalimat ini merupakan kalimat yang selalu dilakukan atau diucapkan oleh kaum muslimin. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan riqab itu artinya ini, artinya diri kita. Kenapa demikian? Kenapa kita berdoa seperti ini? Ketahuilah ikhwatul Islam, tidak ada satupun di antara kita kecuali sudah punya tempat duduk di dalam api neraka. Semuanya tanpa terkecuali. Semua kita ini ikhwatul Islam sudah punya tempat duduk di dalam api neraka. Siapapun, tentunya kecuali Nabi SAW dan para Nabi dan para Rasul. Artinya kita sebagai manusia biasa sudah punya tempat duduk di dalam api neraka. Apa buktinya? Jadi ikhwatul Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya, atau yang kita kenal dengan hisab atau arab, disebut dengan ardun, artinya dibacakan semua amalan yang kita lakukan selama di dunia. Kemudian dibacakan amalan catatan, wahai fulan, kamu melakukan dosa di waktu ini pada tempat ini. Maka orang tersebut mengatakan, iya ya Allah. Kemudian Allah kembali menyebutkan, kamu melakukan dosa lagi ketika kamu berada di sini, di tempat ini, sedetail-detailnya. Catatan Allah, hukum Allah adalah hukum yang paling adil. Kemudian setiap kita akan dibacakan dosa dan maksiatnya di depan Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin ketika dibacakan dosanya, mereka akan mengaku, ya Allah, iya, aku melakukannya. Kemudian setelah habis dibacakan catatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini, mereka melihat ke kanan, melihat ke kiri, melihat ke atas, melihat ke bawah. Tidak ada tempat lari. Kemana dia akan mencari tempat lari? Di mana dia akan bersembunyi? Tidak ada. Maka dia pun pasrah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulai putus asa. Dikala dia putus asa, ikhwatul Islam, Allah mengatakan, coba lihat tempat dudukmu. Maka di dalam tempat duduknya ada di dalam api neraka. Itulah tempat dudukmu. Sebenarnya itulah tempat dudukmu. Maka dia semakin merasa putus asa. Tapi hari ini aku tutup semua dosamu dan aku gantikan tempat dudukmu yang ada di dalam api neraka menjadi tempat duduk yang ada di dalam surga. Itulah seorang mukmin. Dan semua kita akan mendapatkan perkara yang sama. Semua kita tanpa terkecuali akan dibacakan amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan memperlihatkan tempat duduk kita di dalam api neraka. Seorang mukmin, kenapa Allah memperlihatkan tempat duduk ke dalam api neraka? Agar kita tahu berapa sayangnya atau betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Ketika kita melihat bahawa tempat duduk kita di dalam api neraka, kemudian tiba-tiba diganti dengan tempat duduk di dalam surga, itu bahagianya luar biasa. Sehingga di antara salah satu doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah, Allahumma a'tik riqabana minan nar. Atau kalau kita tambah misalnya, Allah bebaskan pundak kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami dari api neraka. Itu merupakan di antara doa yang tidak boleh kita tinggalkan. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Terutama nanti dikala kita berada di Ka'bah Al-Musharrafah, sesuai dengan namanya Al-Itqu. Nah, itulah kenapa Ka'bah disebut dengan Al-Itqu. Al-Itqu itu artinya siapapun yang datang ke sana untuk beribadah dan bermunajat kepada Allah, maka Allah akan bebaskan dia dari segala dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya. Dan semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita bersama. Itulah tujuan kita. Makanya kenapa Ka'bah disebut dengan Al-Itqu. Itulah di antara beberapa alasannya. Disebut dengan Al-Atiqah. Di antara nama Ka'bah Al-Musharrafah adalah Al-Atiqah. Begitu juga dengan Madinah, ikhwatul Islam. Karena setiap nama-nama yang ada di Ka'bah, nama-nama yang ada di Madinah, itu memiliki makna yang luar biasa di dalamnya. Begitu juga dengan Madinah. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahfudhah. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahfudhah. Kenapa Madinah disebut dengan Al-Mahfudhah? Al-Mahfudhah itu artinya sesuatu yang dijaga.
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala kita berada di tanah haram Makkah atau Madinah, ketahuilah daerah ini merupakan daerah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang menginginkan keburukan atau melakukan dosa di dalamnya, maka Allah akan memberikan ancaman hukuman kepadanya di dunia, dan Allah pun akan memberikan hukuman kepadanya di akhirat sana. Sehingga Madinah disebut dengan Al-Mahfudhah, begitu juga dengan Makkah Al-Mukarramah disebut dengan Al-Atiqah. Walaupun kalimatnya berbeza ikhwatul Islam, tapi memiliki makna yang agak sama. Salah satunya adalah Madinah disebut dengan Al-Mahfudhah. Kenapa disebut dengan Al-Mahfudhah? Karena kota ini adalah kota yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di antara bentuk penjagaannya karena orang-orang yang tinggal di dalamnya. Dan kita selalu mengatakan, sebagaimana cerita kita kemarin di Ikhwatul Islam, di antara salah satu orang yang tinggal di dalam kota Madinah adalah orang-orang Al-Ansar. Dan orang-orang Al-Ansar itu ikhwatul Islam adalah orang-orang yang didoakan oleh Nabi SAW. Kemarin kita bercerita tentang bagaimana cintanya Nabi SAW kepada kota Madinah, dan bagaimana cintanya Nabi SAW kepada orang-orang Madinah. Di antara bentuk kecintaan Nabi kepada orang-orang Madinah, Nabi mengatakan, Al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Wahai kalian penduduk Madinah, aku akan hidup selama-lamanya bersama kalian. Artinya sisa hidupku aku akan habiskan bersama kalian. Wal mamatu mamatukum, dan aku pun akan wafat di tengah-tengah kalian. Itu janji Nabi SAW kepada penduduk Madinah. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Berarti ada kemuliaan yang ada pada diri mereka, terutama orang-orang Madinah. Dan di antara salah satunya doa Nabi SAW. Nabi SAW pernah berdoa ikhwatul Islam, karena Nabi menyebutkan di kala Nabi kemarin kita bercerita tentang perang Hunain. Kemudian Nabi membagikan harta rampasan kepada orang-orang Mekah. Orang Madinah tidak mendapatkan bagian harta rampasan. Kemudian Nabi mengatakan, aku melakukan yang demikian, aku tahu kalian itu orang yang memiliki keimanan yang kuat, dan aku sengaja melakukan yang demikian untuk ta'liful qulub. Kemudian apa kata Nabi? Ala tardawna an yarji'an nasu bisyati wal ba'ir? Tidakkah kalian rida, tidakkah kalian rela ketika manusia mereka pulang dengan dunia, tapi kalian pulang dengan membawa baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Karena setelah Nabi mengucapkan kalimat ini, Nabi melaksanakan ibadah umrah, disebut dengan umrah Ji'ranah. Kemudian setelah Nabi melaksanakan ibadah umrah, Nabi langsung pulang ke kota Madinah. Nabi tidak berlama-lama di Mekah ikhwatul Islam. Setelah Nabi meninggalkan Mekah, bukan berarti Nabi tidak cinta kepada Mekah. Nabi sangat cinta kepada kota Mekah, dan kaum muslimin wajib mencintai kota Mekah. Tapi orang-orang Mekah di zaman Nabi, mereka tidak menyukai Nabi SAW. Sehingga dikala Nabi SAW berdakwah, mereka mengusir Nabi. Yang membuat Nabi pergi meninggalkan Mekah bukan Nabi, tapi orang-orang Mekah itu sendiri. Sehingga dikala Nabi meninggalkan Mekah, Nabi mengatakan, Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, wahai Mekah, engkau adalah tanah yang terbaik, tanah yang paling dicintai oleh Allah. Kalaulah kaumku tidak mengusirku, aku tidak akan pernah tinggal atau meninggalkan Mekah untuk selama-lamanya. Tapi itu sudah merupakan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang berdakwah sebagaimana dakwah Nabi SAW pasti akan mengalami perkara yang sama. Makanya ikhwatul Islam, dakwah Nabi, siapapun yang berdakwah sebagaimana Nabi berdakwah, maka mereka akan diusir oleh kaumnya. Sehingga pertama kali Nabi mendapatkan wahyu, Nabi tidak tahu yang datang itu siapa. Nabi tidak tahu siapa itu Jibril, karena pertama kali Nabi mendapatkannya. Kemudian Nabi pulang dan mengatakan kepada ibunda Khadijah, Zammiluni, zammiluni, dathiruni, dathiruni, selimutkan aku, selimutkan aku. Kemudian Khadijah melihat suaminya gemetaran, ketakutan, takut ada sesuatu yang terjadi. Maka Khadijah menyebutkan, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakan kamu selama-lamanya, karena engkau orang yang jujur, engkau adalah orang al-amin, engkau orang yang bersedekah, membantu orang lain. Disebutkan kemuliaan dan akhlak mulia Nabi SAW. Kemudian setelah Khadijah mengatakan kalimat ini, Nabi sedikit agak tenang, karena Nabi ketakutan, gemetar, Nabi takut. Kemudian ikhwatul Islam, maka Khadijah setelahnya mencari anak pamannya yang bernama Waraqah. Waraqah pada waktu itu sudah tua sekali, sehingga dikala Nabi berdakwah dia sudah meninggal. Dan untuk Waraqah 2 surga, kata Nabi SAW, karena dia adalah orang ahlul kitab dan dia beriman kepada Nabi. Siapapun ahlul kitab kemudian beriman kepada Nabi, makanya untuk mereka 2 surga. Sehingga kalau ada yang bertanya, apakah ahlul kitab di dalam surga atau dalam neraka? Apa jawabannya?
Dilihat bagaimana mereka dulu. Kalau mereka beriman kepada Nabi SAW dan beriman kepada Nabi-Nya, untuk mereka dua surga, sebagaimana Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu agamanya Nasara, Ahlul Kitab. Bahkan dia menerjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa Arab, dan dia tahu. Tapi dikala Nabi berdakwah, maka dia sudah meninggal. Terlepas daripada itu semua, maka Khadijah datang kepada Waraqah kemudian menyebutkan, atau dikala Waraqah bertanya kepada Nabi, apa yang kamu lihat? Ketika Nabi menceritakan, apa kata Waraqah? Hadza namus. Itu adalah namus. Namus itu nama lain daripada malaikat Jibril. Dan namus itu adalah kalimat Ibrani atau kalimat yang tertulis di dalam Taurat dan Injil. Itu adalah namus. Kemudian Waraqah mengatakan, tidak seorang pun yang datang membawa ajaran sebagaimana yang kamu lakukan, kecuali mereka pasti diusir. Nabi mengatakan, awa mukhrijiyahum, apakah mereka betul-betul mengusir diriku? Kata Nabi. Nabi heran, aku berdakwah tapi diusir. Awa mukhrijiyahum. Sehingga Nabi bertanya, pengusiran Nabi dari Mekah itu sudah diberitahukan oleh Waraqah jauh-jauh hari. Bahkan sebelum atau ketika Nabi menerima dakwah atau wahyu pertama, Waraqah sudah memperingatkannya, kamu akan diusir oleh kaummu suatu saat nanti. Sehingga Nabi bertanya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka betul-betul tega melakukan yang demikian? Maka tentunya Waraqah mengatakan yang demikian, iya, siapapun yang berdakwah sebagaimana dirimu, maka mereka akan diusir. Artinya Nabi sangat cinta kepada kota Mekah. Tapi dikala Nabi diusir dari Mekah, maka Nabi menjadikan Madinah sebagai kampung halamannya. Sehingga ikhwatul Islam, setiap kali Nabi pergi ke Mekah, Nabi tidak pernah tinggal lama di Mekah Al-Mukarramah. Bukan berarti Nabi tidak suka, tapi karena kampung halaman Nabi sudah berubah dari Mekah menjadi Madinah. Salah satunya dikala terjadi Fathu Mekah. Ketika terjadi Fathu Mekah, ikhwatul Islam, Nabi, misalnya Nabi berada di Mekah kurang lebih 1 bulan misalnya. Kira-kira di mana Nabi menginap? Tentunya itu yang kita tanyakan, di mana Nabi tinggal di Mekah Al-Mukarramah? Nabi tinggal ikhwatul Islam bukan di rumahnya, bukan di rumah keluarganya, bukan di rumah miliknya yang pernah dia tinggalkan. Tapi Nabi membuat kemah, kemah ya, kemah. Biasanya orang berkemah itu apa tujuannya? Orang yang membuat kemah biasanya apa tujuannya? Tidak akan tinggal berlama-lama. Makanya dikala Nabi pergi ke Mekah ikhwatul Islam, Nabi membuat kemah di sana agar kaum muslimin tahu bahwa Nabi tidak akan menjadikan Mekah sebagai tempat tinggalnya. Nabi akan menjadikan Madinah sebagai tempat tinggal untuk selama-lamanya. Dan itulah diantara cintanya Nabi kepada kota Madinah. Ketika Nabi berada di Mekah itu tanah Nabi banyak, rumah Nabi juga ada, keluarga Nabi juga banyak. Dan sekarang Mekah itu sudah di bawah naungan Nabi SAW. Maka disebut dengan Fathu Mekah. Mudah saja bagi Nabi membangun rumah, bangun rumah untukku, mudah bagi Nabi. Tapi Nabi tidak melakukan yang demikian. Nabi membuat kemah. Kalau kemah itu yang Islam kemah, berarti 2 minggu, 3 minggu, berarti Nabi akan meninggalkannya. Tidak mungkin Nabi tinggal berlama-lama di dalamnya. Itulah ikhwatul Islam, Nabi SAW kembali ke kota Madinah, karena Madinah ada daerah yang Nabi sudah bersumpah kepadanya, aku akan tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sampai hari kiamat pun, atau sampai hari kiamat, Nabi akan tetap berada di kota Madinah, karena Nabi cinta kepadanya, dan Nabi juga cinta kepada penduduknya, dan Nabi cinta kepada orang-orang yang datang ke dalamnya. Makanya ikhwatul Islam, kemarin kita menyebutkan salah satunya adalah orang-orang Ansar. Nabi mengatakan kepada orang-orang Ansar, wahai orang-orang Ansar, biarkan manusia mereka pulang dengan membawa harta rampasannya, membawa kuda dan ontanya. Kalian membawa pulang Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Nabi? Allahumma arham al-ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, sayangi orang-orang Ansar, sayangi anaknya orang-orang Ansar, sayangi keturunannya orang-orang Ansar. Dan orang Ansar itu banyak berada di mana? Di Madinah. Makanya dikala kita berada di Madinah ikhwatul Islam, Madinah itu adalah daerah yang dijaga. Kenapa dijaga? Siapapun yang melakukan kezaliman terhadap kota dan penduduknya, ingat, bukan hanya kotanya tapi juga penduduknya. Penduduknya siapa di dalamnya? Semuanya, karena Nabi menyebutkan sama rata. Apa kata Nabi SAW? Allahumma man zalama ahlal Madinah wa akhafahum fa akhifhu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfun wala 'adal. Ya Allah, ini doa Nabi SAW.
siapapun yang zalim kepada penduduk Madinah atau membuat mereka menjadi takut, maka tanamkan rasa takut di dalam hatinya. Kemudian untuknya laknat dari Allah, laknat dari malaikat, laknat dari semua manusia, dan Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. Apa gunanya kita melakukan kezaliman kalau kita dilaknat kemudian tidak diterima amal ibadah kita? Apa gunanya kita datang ke kota Madinah? Makanya di antara salah satu nama kota Madinah itu adalah Al-Mahfudah, daerah yang dijaga. Sehingga bagi kita yang ada di sini ikhwatul Islam, harus kita berhati-hati, harus menjaga semuanya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana beribadah kepada Allah. Kita selalu mencontohkan ikhwatul Islam, semoga kita yang pernah mendengarkan tidak bosan ya. Tapi ini adalah contoh. Misalnya dikala kita datang ke kota Madinah ikhwatul Islam, kemudian setiap kita ada penginapan masing-masing, ada hotelnya. Kemudian di dalam hotel itu biasanya ada televisinya, ya atau tidak? Kemudian kadang-kadang kita menonton baik itu permainan ataupun apapun namanya. Nah, apakah boleh kita melakukan yang demikian? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Menonton boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Karena hukumnya menonton mubah, misalnya nonton orang lain, mubah. Bukan boleh ya, artinya mubah, boleh-boleh saja. Artinya tidak berdosa atau tidak berpahala. Bisa dipahami maka disebut dengan mubah. Tapi pertanyaan yang kedua, apakah itu mungkin kita lakukan, pantas tidak kita melakukan dikala kita berada di kota Madinah? Itu yang pertanyaan yang berikutnya. Kalau hukumnya boleh, tidak berdosa orang yang melakukannya. Tapi pertanyaan yang berikutnya, pantas tidak kita kalau melakukan itu di kota Madinah? Dikala kita datang ke sini 3 hari 4 hari, kemudian kita duduk dalam hotel sambil berbaring, kemudian kita menonton misalnya, pantas tidak? Terlalu murah waktu kita untuk melakukan yang demikian, iya atau tidak? Terlalu murah ikhwatul Islam. Artinya kalau seandainya perkara-perkara yang mubah saja dianjurkan bagi kita meninggalkannya, bisa dipahami? Paham sampai di sini ya? Kalau perkara yang mubah saja dianjurkan bagi kita meninggalkannya, bagaimana dengan perkara yang makruh? Bagaimana dengan perkara yang haram? Apa contoh yang makruh? Merokok misalnya, contoh ya, ini contoh misalnya. Apa contoh perkara yang haram? Nah, ada kan orang mengatakan rokok itu mubah kan? Rokok itu hukumnya 2. Kalau tidak makruh, haram. Ada mengatakan mubah? Siapa yang mengatakan rokok itu mubah? Kalau perkara yang mubah saja dianjurkan, tidak pantas kita melakukan dikala kita berada di kota Madinah, bagaimana kalau seandainya kita melakukan perkara yang makruh, apalagi perkara yang haram? Tapi itulah fakta yang berlaku dikala kita melaksanakan ibadah ini ikhwatul Islam. Setiap kali kita pergi ke Kuba, baru mengatakan berdoa kepada Allah, ya Allah kabulkan doaku, baru keluar langsung merokok. Begitu juga di Masjid Nabawi misalnya, ya Allah mudahkan urusanku, kemudian ingat ikhwatul Islam. Jadi pernah ada namanya bawang putih ya, kita tahu bawang putih, bawang merah. Biasanya orang sini kalau makan bawang itu biasanya kayak apa namanya, makan lalapan lah kalau bahasa kitanya. Jadi langsung dimakan. Apa kata Nabi SAW? Siapapun yang makan bawang putih, keluarkan mereka dari masjid kami. Mereka diusir dari Masjid Nabawi. Di mana diusirnya? Di Baqi'. Mereka diusir. Kemudian apa kata Nabi? Fa innal malaikata ta'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat itu merasa terganggu sebagaimana anak Adam terganggu dengannya. Karena bawang putih itu ikhwatul Islam ini kalau tidak direbus ya, artinya dimakan mentah. Karena biasanya bawang putih itu dijadikan, kalau kita mungkin jarang ya, bawang putih, bawang merah itu biasanya jarang. Tapi orang sini itu makan bawang putih, makan bawang merah itu kayak makan gado-gado ya. Artinya enak sekali. Makanya Nabi melarang, jangan kalian memakannya. Kalau kalian pergi ke masjid, jangan kalian memakannya. Padahal bawang putih itu halal atau haram? Kalau seandainya yang halal saja dilarang oleh Nabi karena baunya, bagaimana dengan yang makruh dengan yang haram? Rokok itu mengganggu atau tidak kira-kira itu? Mengganggu atau tidak? Jawab yang jujur, mengganggu atau tidak? Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk meninggalkannya ya. Tidak mudah meninggalkannya itu ikhwatul Islam. Yang mengatakan mudah meninggalkan rokok, coba dulu. Tidak mudah. Makanya bagi kita yang masih berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan aku untuk meninggalkannya. Karena itu berat sekali ikhwatul Islam. Kenapa demikian? Itu bukan hanya di Masjid Nabawi saja. Karena bagaimana malaikat akan mengabulkan doa kita, atau Allah mengabulkan doa kita, sedangkan malaikat yang biasa mengaminkan doa lari dari kita, lari.
Fa innal malaikata ta'azza. Malaikat itu merasa terganggu. Bukan hanya minder, merasa terganggu. Kalau bahasa kitanya mereka jengkel. Kalau itu makan bawang putih, disuruh oleh Nabi keluar dari Masjid Nabawi, yang masih punya rokok di kopornya keluarkan semuanya. Ya, keluarkan semuanya. Ya Allah, mudahkan aku untuk meninggalkannya. Aku bermohon kepada di kota Nabi, aku ingin meninggalkan untuk selama-lamanya, dibuang ke tong sampah. Tapi jangan diambil lagi ya. Dibuang ke tong sampah, betul-betul tinggalkan. Karena banyak di antara kaum muslimin yang pergi ke Mekah, ke Madinah, di kopornya apa isinya? Gudang garam. Apalagi mereknya? Semuanya ada mereknya. Iya atau tidak, tapi itulah faktanya. Maka berdoa kepada Allah ikhwatul Islam, tidak ringan meninggalkannya. Makanya kita analogikan, kalau seandainya melakukan perkara yang mubah saja, dianjurkan bagi kita meninggalkannya. Karena kita di sini bukan untuk melakukan perkara yang mubah. Kita di sini melakukan perkara yang dianjurkan, perkara yang bisa mendatangkan pahala, salat, berzikir, baca Quran. Tapi kita lihat di ikhwatul Islam, makanya kita kadang-kadang, ini mohon maaf ya, pedas tapi harus dilakukan. Banyak waktu kita itu sebenarnya banyak di sini banyak, tapi banyak yang terbuang dengan gudang garam. Itu muskilahnya. Sepulangnya kita dari masjid, kadang ada di antara kita yang tidur jam 12. Nah, kita salat Isya, selesainya jam 8. Dari jam 8 sampai jam 12 apa yang kita lakukan? Nongkrong di luar hotel. Daripada kita nongkrong di ikhwatul Islam, lebih bagus kita duduk di Masjid Nabawi, ambil Al-Quran, khatamkan Al-Quran. Atau kita tidur, nanti bangun jam 1, datang ke Masjid Nabawi, salat tahajud, baca Quran. Itu yang harus kita lakukan. Bukan membuang waktu begitu saja ikhwatul Islam, 3 hari, 4 hari, singkat sekali. Waktu yang singkat ini kemudian kita jadikan dengan melakukan yang makruh. Anggaplah itu makruh. Kalau yang haram bagaimana? Kita melakukan yang haram di tanah haram. Allahu Akbar. Melakukan yang haram di tanah haram. Mana tanah haramnya? Haram itu artinya bagaimana kita menghargainya. Kalau di tanah haram kita tidak menghargainya, bagaimana di tanah yang lain? Mohon maaf ya kalau kasar ya. Tapi ini ikhwatul Islam demi kemaslahatan kita bersama. Karena memang di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahfudhah, daerah yang dijaga oleh Allah. Kita datang ke sini ikhwatul Islam ingin selalu mendapatkan kesempatan. Kita selalu berdoa kepada Allah. Tujuan kita datang ke tanah haram berdoa, maka bersihkanlah sesuatu yang bisa membuat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa kita itu ikhwatul Islam itu semakin kuat kalau dikala kita berdoa kemudian ada malaikat yang selalu mengaminkannya. Itulah di antara salah satu doa diijabah. Karena doa kita ini ikhwatul Islam pasti diijabah oleh Allah. Tapi kalau ada malaikat yang mengaminkan amin amin, maka itu lebih mudah diijabah. Tapi kalau malaikat lari dari kita, maka bagaimana kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka itu merupakan di antara contoh. Itu salah satu contoh yang masih banyak yang lain. Tapi itu contoh yang selalu terjadi kepada kaum muslimin yang datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Tapi ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahfudhah. Al-Mahfudhah itu artinya adalah daerah yang dijaga semuanya. Makanya jika kita berada di sini kita menjaganya. Salah satunya jangan sampai kita melakukan kezaliman. Zalim itu apa? Zalim kepada diri sendiri, seperti yang tadi kita contohkan. Itu zalim namanya. Tapi zalim kepada diri sendiri. Kemudian zalim kepada orang lain. Kemudian zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang yang zalim kepada Allah? Banyak. Dikala mereka diberikan kesempatan yang semestinya kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi mereka tidak mendekatkan diri kepada Allah, berarti mereka menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menggunakan nikmat yang Allah hadiahkan kepada mereka. Nah, nikmat datang ke sini adalah nikmat yang luar biasa dan kita tidak tahu kapan lagi kesempatan kedua Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Makanya ingat bahwa di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahfudhah, daerah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam kita kembalikan kepada hadis Nabi atau doa Nabi. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma man zalama ahlal Madinah wa akhafahum fa akhifhu. Ya Allah, siapapun yang menzalimi penduduk Madinah, artinya penduduk Madinah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dijaga oleh Allah ikhwatul Islam? Yang pertama, keberadaan mereka di kota Madinah. Madinah itu sendiri betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang berani tinggal di kota Madinah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis di ikhwatul Islam, siapapun yang sabar dikala mereka tinggal di kota Madinah dengan kesusahan yang ada di dalamnya.
Karena di Madinah ikhwatul Islam yang harus kita utamakan adalah kesabaran apapun yang kita hadapi. Makanan tidak cocok, udara yang tidak pas, apapun. Siapapun yang sabar selama mereka berada di kota Madinah, baik yang tinggal di dalamnya atau berziarah, apa kata Rasul? Kuntu syafi'an au syahidan. Aku akan memberikan syafaat kepadanya atau menjadi saksi untuk dirinya. Ada dua kalimat. Kenapa harus ada dua kalimat ikhwatul Islam? Syafaat itu biasanya diberikan kepada mereka yang melakukan dosa. Artinya kalau seandainya mereka berdosa, aku akan memberikan syafaat kepada Allah agar Allah ampunkan dosanya. Tapi dengan syarat, kalau kita sabar dikala kita tinggal di dalamnya. Kemudian syahid itu artinya saksi. Karena dikala kita beribadah kepada Allah, kalau disaksikan oleh malaikat, artinya disaksikan oleh Nabi. Nabi mengatakan, ya Allah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, dulu dikala mereka berada di kota Madinah, mereka sabar, mereka beribadah, aku yang menjadi saksinya. Artinya akan mudah diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keuntungannya. Tapi ingat, selama kita melakukan kesabaran di dalamnya. Makanya Madinah itu ikhwatul Islam yang harus kita dahulukan adalah sabar apapun. Dan sabar itu ada tiga. Yang pertama, sabar melakukan kebaikan. Yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua disebut dengan sabar. Sabar melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan itu penat ikhwatul Islam. Kita salat, kemudian baru sampai di rumah salat lagi, kemudian baru sampai di rumah pergi lagi ke sana salat, pergi lagi berziarah kepada Allah. Banyak agen itu penat ikhwatul Islam. Kaki kita ini kalau apa namanya, kalau ada tukang pijit di sini, tukang pijat namanya, tukang pijit ya, itu masya Allah laris sekali. Tapi alhamdulillah tidak ada ya. Pijit pribadi ada ya. Artinya ikhwatul Islam betul-betul lelah. Dan kita merasakan yang demikian, apalagi yang tinggalnya jauh, apalagi yang tinggalnya misalnya 1 kilo dari Masjid Nabawi, apalagi di Makkah Al-Mukarramah, maka kita sabar melakukan ketaatan. Itu namanya sabar. Kemudian yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Sebagaimana tadi yang telah kita contohkan, meninggalkan kemaksiatan itu tidak mudah, berat ikhwatul Islam, maka butuh kesabaran. Yang ketiga adalah sabar menerima ketentuan apapun yang berlaku. Misalnya kalau kita datang ke sini, karena kadang-kadang ada sesuatu yang di luar daripada keinginan. Kita ingin hotelnya bintang 4 tapi dikasih bintang 7 misalnya. Itu sabar ya. Kalau ke atas tidak menjadi masalah, tapi kalau ke bawah janjinya kemarin bintang 5 tapi ini bintang 1 Ustaz. Bagaimana Ustaz? Makanya sabar, jangan marah. Kalau marah ditahan, nanti sampai bandara baru marah. Artinya ikhwatul Islam, selama kita berada di sini sabar. Sabar itu bukan berarti kita tidak bisa melampiaskannya. Maka sabar itu artinya menahan. Sabar itu sabara, habasa, diambil dari kata-kata habasa, menahan. Bukan berarti dia tidak sanggup. Dia sanggup untuk melampiaskannya, tapi dia tahan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya hilang kopernya, misalnya mengamuk-amuk misalnya, sabar. Itu ada di antara bentuk kesabaran. Sabar di dalam menerima ketentuan dari Allah. Dan banyak yang kadang-kadang dikala kita melakukan safar ini ikhwatul Islam, karena safar ini berat, penat. Sebenarnya banyak lagi yang mau disampaikan ya, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Insya Allah besok kita sambung ya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan juga karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, atau nasihat-nasihat yang pedas. Kami mohon dimaafkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita naungan di sisinya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita rahmat dan kasih sayang, dan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, saudara-saudari kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Makkah Al-Mukarramah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang habis masanya tinggal di tanah haram Makkah Madinah, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua dengan keluarga yang mereka tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu diberikan rezeki untuk datang ke tanah suci. Semoga Allah berikan keikhlasan dalam beribadah, istiqamah dalam agama, dan Allah menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan mengucapkan doa
kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله